Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Iya. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baiklah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini, dan coaching akan saya amat sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur peta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dan pertanyaan, serta yang akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu, potensi apa yang akan Ibu inginkan kembangkan dalam coaching kali ini. Iya, Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching itu yaitu pertama present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Ya. Pertanyaan kedua, Bu. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu Pak, mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian yang terakhir, indikator yang mana atau bagaimana yang ingin dicapai dalam coaching kali ini? Jadi saya ingin coach ini menemukan permasalahan atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Pak, atau mendapatkan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Oh iya. Ya, demikian buat para observasi kali ini. Silakan Bu melakukan coachingnya terhadap si coachingnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, dengar-dengar nih, Pak, Bapak katanya ingin berbincang-bincang dengan saya ya, Pak? Iya, betul sekali, Bu. Ada sesuatu yang saya ingin sampaikan ini, Bu. Jadi kira-kira apa nih yang mau diobrolin, Pak, pada kali ini, Pak? Begini, Bu, ya, terkait dengan rekan guru di sekolah ini, Bu. Yang saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, Bu. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional saja, metode ceramah lagi. Padahal kan dari tahun ke tahun sekarang perkembangan semakin canggih, teknologi pembelajaran juga sudah canggih dan semakin pesat. Tapi guru di sekolah ini tidak ada yang mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja sehubungan dengan pembelajaran, jadi kurang bervariatif, Bu. Oh, jadi kalau saya bisa garis bawahi permasalahan yang Bapak hadapi ini yaitu teman atau rekan-rekan guru itu pembelajarannya tidak bervariatif ya, Pak ya? Iya, betul sekali, Bu. Kurang variatif, media atau metode pembelajaran masih model yang lama, Bu. Jadi kira-kira hari ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini, Pak? Jadi untuk percakapan hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Bu. Jadi Bapak ini mengharapkan adanya perubahan-perubahan terhadap rekan-rekan guru ya, Pak ya? Iya, Bu. Kira-kira perubahan apa sih yang ingin Bapak lihat atau yang ingin Bapak dapatkan dari rekan-rekan guru Bapak? Saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian
model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, Bu. Misalnya saja menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide, presentase, PowerPoint, itu sudah lebih baik daripada mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif, ya, isinya seperti itu, Bu. Jadi dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran menggunakan metode dan media itu merupakan apa namanya lah, kondisi yang ideal ya Pak ya, yang berada di level 10. Sekarang kira-kira di sekolah Bapak itu berada di level berapa Pak? Sepertinya berada di level 5, Bu. Karena sekolah itu banyak guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Bu. Oh, jadi di level 5 ya Pak. Jadi di kondisi sekarang ini menurut Bapak kira-kira di level berapa sih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Bapak? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya, Bu. Karena untuk level yang lebih tinggi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan guru yang senior. Jadi mungkin level 5 ke level 7 masih bisa dilakukan perubahan. Oh, ya jadi untuk mencapai level 7 itu kira-kira ada ide atau rencana yang mau Bapak perbuat terhadap rekan-rekan guru di sekolah Bapak? Sebenarnya saya masih berpikiran ya, Bu. Mungkin saya membuat pendampingan atau monitoring saja kepada rekan-rekan guru secara bergiliran, Bu. Oh, jadi rencananya Bapak ingin melakukan metode mentoring atau pendampingan secara individu kepada guru-guru ya Pak ya. Selain itu Pak, adakah strategi lain yang ingin Bapak lakukan selain monitoring? Mungkin saya akan berkonsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah, Bu. Oh, jadi di sini ya Pak ya, ada dua alternatif atau ada dua pilihan yang mau dilakukan, yaitu mentoring atau berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk melakukan workshop atau pelatihan Pak. Namun di antara kedua ini tadi Pak yang disampaikan, kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Bapak yang mana ya Pak ya? Sepertinya untuk sekarang ini media monitoring akan lebih tepat digunakan, mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior ya mungkin tidak bisa mengikuti workshop, dan selain itu workshop itu menggunakan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat dan juga membutuhkan waktu yang lebih banyak, Bu. Oh, jadi intinya Bapak lebih memilih ceritanya metode mentoring dibanding dengan workshop. Iya, Bu. Untuk metode ini Pak, mentoring ini kira-kira rencananya Bapak kapan akan melakukannya Pak? Mungkin secepatnya, Bu. Mungkin minggu depan saya akan memulai monitoring kepada rekan guru secara bergiliran, Bu. Oh, jadi rencananya Bapak minggu depan akan melaksanakan mentoring ini ya, Pak ya? Namun dalam pelaksanaan itu apakah ada yang mendukung atau ada yang membantu Bapak dalam melaksanakan rencana Bapak ini? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain untuk ahli dalam media pembelajaran, Bu. Oh, jadi Bapak akan melakukan kolaborasi ya Pak ya dengan teman-teman guru di sekolah? Iya, benar sekali, Bu. Saya akan berkolaborasi sehingga rekan-rekan guru akan membantu saya untuk melaksanakan monitoring tersebut. Oh, jadi baik Pak ya, mudahan apa yang Bapak rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kira-kira Pak dalam perbincangan kali ini, obrolan kali ini, apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita ini Pak? Selama perbincangan kali ini saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan untuk mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif dengan metode monitoring tadi, Bu. Oh iya.
Oke Pak, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan ngobrol lagi tentang aksi yang sudah Bapak lakukan ya Pak ya. Iya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak ya. Jadi Iya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, proses coachingnya berjalan baik dan lancar. Sebelumnya tadi melakukan coaching, sempat tadi saya tanyakan tentang indikator ketercapaian yang Bu ya. Dari indikator ketercapaian yang Ibu inginkan sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu terkait indikator tersebut? Ya, alhamdulillah Pak. Tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tim saya. Berdasarkan coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi terkait permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Oh iya. Jadi menurut saya sebagai observer, proses coachingnya yang dilakukan sudah bagus, ya. Sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada si coaching. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, ini lebih bagus Bu, sehingga si coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Selain itu si coaching juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi sebelum akhiri saya ada pertanyaan satu buat Ibu dari yang ada Anda lakukan tadi kompetensi, apalagi yang ingin Ibu kembangkan. Jadi ya masih ada ya kompetensi. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak, sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching dalam melakukan mendapatkan solusi atau langkah-langkah menyelesaikan masalah yang dihadapinya Pak. Luar biasa Bu, alhamdulillah. Padahal sudah menerapkan tirta ya, itu sudah luar biasa sekali. Disitulah sudah terlihat kalau sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena saya lihat tadi respon si coaching itu sudah menyampaikan apa yang sesuai yang diharapkan. Tapi luar biasa sekali Bu. Masih pengen melakukan lagi, semoga nanti ke depannya Bapak Ibu lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan berbagai pengalaman lagi. Jadi saya cukupkan sekian dari Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Pak. Jadi sebelum kita melakukan coaching Pak, jadi sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini ya Pak ya. Jadi baik Pak, pada coaching kita hari ini coach dan coaching akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Dan jangan lupa juga ya Pak, disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Sekarang Pak, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak ingin kembangkan pada coaching kali ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama adalah present, mendengarkan aktif,
kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Iya. Kemudian pertanyaan kedua ya Pak ya, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin Bapak diobservasi pada pelaksanaan coaching nantinya? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendeklarasikan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya kali ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Oh. Ya, demikian ya Pak untuk praobservasinya kali ini. Jadi silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachingnya. Terima kasih Pak. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Saril. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Oh, saya dengar-dengar nih Pak, Bapak ada yang mau diceritakan? Ya betul Pak. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Bapak. Oh iya, kira-kira apa nih yang mau diobrolin sama saya Pak? Oh ya, begini Pak, ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya. Iya Pak. Yang saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional saja terus, ceramah terus. Padahal kan di tahun sekarang ini perkembangan semakin canggih teknologi, pembelajaran juga sudah harus canggih, semakin pesat. Tetapi guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan saja metode konvensional saja sehingga pembelajaran kurang efektif Pak. Oke baik Pak. Jadi kalau saya garis bawahi berarti permasalahan dari Bapak adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ya, kurang bervariatif. Ya begitu ya Pak. Ya betul Pak. Jadi kurang variatif. Media dan metode pembelajarannya masih model lama Pak gitu. Jadi kira-kira percakapan hari ini apa sih yang Bapak ingin dapatkan? Ya, dari percakapan kali ini Pak, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Pak. Jadi Bapak Saril harapkan adanya perubahan ya? Ya. Kira-kira perubahan apa yang Bapak ingin lihat atau yang ingin didapatkan? Iya. Jadi saya ingin adakan perubahan Pak dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang sedang marak digunakan atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Itu kan sudah lebih baik daripada mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih berkreatif nantinya seperti itu Pak ya. Dari yang Bapak Saril sampaikan tadi, jadi pembelajaran menggunakan bervariasi. Iya. Atau metode atau media yang bisa dikatakan itu adalah kondisi ideal ya Pak? Iya Pak. Dan itu berada di level 10. Ya. Kira-kira di sekolah Bapak sekarang ini berada di level berapa kira-kira Pak? Iya. Jadi sepertinya masih di level 5 Pak. Karena di sekolah itu banyak guru senior sehingga untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit Pak ya. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oke Pak, di level 5 ya. Di kondisi sekarang kira-kira di level berapa nih Bapak bisa ditingkatkan?
agar terlihat adanya perubahan Ya, pembelajaran yang lebih berkreatif lagi di Ya. sekolah Bapak. ya. Mungkin di tingkat sampai level 7 ya Pak. Karena untuk ke level yang lebih tinggi lagi, memang agak sulit mengingat guru-guru kebanyakan guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih bisa dilakukan perubahan Pak. Jadi Bapak berencana akan melakukan monitoring. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut kira-kira ide atau rencana yang mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di Ya. sekolah Bapak? Ya, sebenarnya saya Pak juga masih berpikir-pikir ya, apa mungkin saya membuat pendampingan atau monitoring saja kepada rekan-rekan guru secara bergiliran Pak gitu. Jadi Bapak Sahril berencana akan melakukan monitoring atau pendampingan secara individu. Seperti itu ya Pak? Iya Pak ya. Adakah lagi strategi yang lain selain menggunakan monitoring Pak? Ya, mungkin saya akan mengkonsultasikannya dengan terlebih dahulu Pak kepada kepala sekolah untuk membuat workshop dan pelatihan tentang media pembelajaran Pak di sekolah saya. Jadi intinya Bapak memilih monitoring bandingkan workshop. Iya Pak. Jadi metode monitoring ini kira-kira kapan Bapak akan laksanakan? Sepertinya untuk sekarang ini metode monitoring akan lebih tepat digunakan ya Pak, mengingat tadi banyak kondisi guru yang sudah senior, jadi mungkin tidak bisa mengikuti workshop dan sebagainya. Jadi mungkin saya lebih cepat ya, mungkin minggu depan saya akan memulai monitoring kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Jadi minggu depan ya Pak ya? Iya, iya. Rencana akan melakukan kegiatan monitoring tersebut. Ya. Nah, adakah nanti yang akan Bapak lakukan dalam melakukan monitoring tersebut? Ya, mungkin saya akan meminta bantuan dari guru-guru lain yang sudah ahli di dalam media pembelajarannya, Pak. Jadi Bapak akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah Bapak? Ya, benar Pak. Ya, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melakukan monitoring tersebut. Baik ya Pak. Mudah-mudahan apa yang nantinya Bapak lakukan berhasil dan mendapatkan hasil yang memuaskan ya Pak. Iya, ya. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kali ini? Ya, jadi baik Pak, selama pembincangan kali ini saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan guru untuk mengubah proses pembelajaran menjadi lebih berkreatif dan metode monitoring tadi Bu Pak. Ya. Baik ya Pak, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi tentang aksi yang sudah dilakukan. Ya. Terima kasih ya. Iya Pak. Sampaikan sampai di sini. Iya Pak. Dulu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak, proses coachingnya berjalan baik dan lancar ya Pak ya. Iya Bu. Jadi sebelum melakukan coaching sempat saya tanyakan tentang indikator ketercapaian ya Pak. Iya Bu. Dari indikator ketercapaian yang Bapak inginkan tadi sebelum melakukan coaching, apa sih yang sudah dilakukan Bapak terkait indikator tersebut? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah selesaikan coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi terkait permasalahan. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Oh,
Jadi menurut saya Pak sebagai observer tadi waktu memperhatikan coachingnya, pelaksanaan coaching, tadi itu prosesnya sudah dilaksanakan, sudah bagus ya Pak, sudah melakukannya sesuai coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Bapak sudah melakukan pertama-tama menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach ini bisa menemukan solusi sendiri. Selain itu, coaching ini Bapak juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Pak. Terima kasih banyak Bu. Ya, jadi sebelum kita akhiri percakapan ini Pak, saya ada pertanyaan satu buat Bapak. Dari yang sudah Bapak lakukan, tadi kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, jadi sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya bisa menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Luar biasa sekali Pak ya. Iya. Padahal sudah menerapkan tirta itu sudah sangat luar biasa Pak. Di situ sudah terlihat kalau Bapak itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena saya lihat tadi Pak, respon dari coach Bapak itu sudah menyampaikan apa yang sesuai yang diharapkan. Tapi luar biasa sekali Pak, karena Bapak masih ingin menggali lagi cara-caranya bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi semoga nanti ke depannya Pak kita bisa lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu lagi Pak ya di lain kesempatan dengan berbagai macam pengalaman lainnya lagi ya Pak. Jadi saya ucapkan sekian dari saya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, Iya, sehat. alhamdulillah. Dengar-dengar Ibu ada yang mau diceritakan ya? Iya betul Pak. Begini Pak, ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oh iya. Kira-kira apa itu yang mau diobrolin sama kami Bu? Begini Pak, ini terkait dengan rekan guru saya di sekolah Pak. Ya. Begini Pak ya, jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun di sekolah saya itu tidak ada perubahan, utamanya pada rekan-rekan guru Pak. Ya. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional saja, yaitu ceramah lagi. Padahal kan kita tahu sekarang zaman sekarang sudah modern, sudah lebih canggih dan sudah lebih teknologi sudah lebih maju ya Pak ya. Jadi semakin pesat, tapi guru di sekolah itu tidak mau terjadi di perubahan di sekolah Pak. Mereka cuman hanya menggunakan metode-metode lama, yaitu dengan cara cuman dengan berceramah, sehingga pembelajaran kurang bervariatif Pak. Oke, baik Bu. Jadi kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Ibu adalah pelajaran dari rekan-rekan guru ya? Iya Pak. Kurang bervariatif. Kira-kira dari percakapan hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Jadi dari percakapan hari ini Pak, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Pak. Oh iya. Jadi yang Ibu harapkan ada perubahannya Bu ya? Kira-kira perubahan apa itu Bu? Jadi saya ingin ada perubahan dalam hal penyampaian metodenya Pak, atau model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif Pak. Misalnya saja menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Quizzes ya Pak, yang sekarang itu sedang marak digunakan. Bagus, atau hanya sekedar menggunakan slide PowerPoint pada presentasinya Pak. Itu sudah lebih baik daripada mengandalkan cuman metode-metode ceramah saja tanpa ada media, ada apapun. Jadi intinya supaya lebih bervariatif Pak ya, dan anak-anak mungkin lebih antusias lagi untuk mengikuti pelajaran Pak. Oh iya betul. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi ideal ya Bu ya.
dan itu berada di level 10. Iya, Pak. Nah, kira-kira di sekolah sekolah Ibu sendiri sekarang ini berada di level berapa, Bu? Jadi sepertinya Pak masih berada di level 5 ya Pak. Oh, Karena mengingat di sekolah saya itu banyaknya guru-guru senior. Ya. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi itu mungkin sepertinya agak sulit Pak ya. Jadi mungkin saat ini untuk levelnya masih di level 5. Nah, oke Bu, di level 5 ini di kondisi sekarang ini ya, kira-kira di level berapa sih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih berkreatif lagi dan di sekolah Ibu? Ya mungkin ya Pak ditingkatkan sampai level 7 Pak. Karena untuk level yang lebih tinggi mungkin juga agak sulit karena mengingat di sekolah saya Pak guru-gurunya banyak yang senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 Pak. Iya, iya. Nah, untuk mencapai ke level 7 tersebut, kira-kira ada ide atau rencana mau dibuat apa terhadap rekan-rekan guru atau di sekolah Ibu? Sebenarnya masih saya pikirkan juga Pak, apa mungkin saya membuat pendampingan atau mentoring saja ya Pak kepada guru-guru secara bergiliran. Ya, ya, ya. Jadi Ibu berencana akan melakukan monitoring ya? Iya Pak. Atau pendampingan secara individu seperti itu ya? Iya. Nah, adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring? Ya mungkin saya akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah Ya. untuk membuat workshop atau pelatihan tentang majalah pembelajaran di sekolah Pak. Iya, iya, iya. Jadi pilihannya dua nih ya? Iya Pak. Ya, mau melakukan monitoring atau berkonsultasi dengan kepala sekolah. Nah, untuk membuat workshop atau pelatihan di antara kedua itu kira-kira yang nyamannya bagi guru-guru di sekolah itu yang mana ya, kira-kira? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring ya Pak akan lebih tepat digunakan. Ya. Ya Pak ya, mengingat tadi kondisi-kondisi guru yang sudah senior, ya mungkin tidak bisa mengikuti workshop. Selain itu, workshop juga mungkin menggunakan biaya yang lebih banyak ya Pak dan membutuhkan narasumber yang tepat untuk menyampaikan materi Pak ya. Iya, iya. Dan waktu juga, termasuk waktu juga membutuhkan waktu yang lebih banyak Pak. Oh iya. Jadi intinya Ibu lebih memilih monitoring ya dibandingkan yang workshop ya. Untuk metode monitoring ini kira-kira kapan Bu ya untuk dilaksanakan? Ya mungkin secepatnya ya Pak ya. Mungkin minggu depan saya sudah melakukan atau mulai melakukan mentoring kepada rekan guru secara bergiliran Pak. Ya. Jadi minggu depan ya rencananya akan dilakukan kegiatan monitoring tersebut. Adakah nanti yang akan membantu Ibu dalam melakukan monitoring tersebut? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain ya Pak, karena di sekolah saya juga masih ada guru yang bisa membantu saya untuk melaksanakan mentoring tersebut Pak. Oh iya, iya. Ya baik Ibu, mudah-mudahan apa yang nantinya Ibu lakukan berhasil dan mendapatkan hasilnya yang memuaskan ya. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari bincang kali ini? Ya, jadi selama perbincangan ini ya Pak ya, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan guru untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif dengan metode-metode mentoring tadi Pak. Ya. Nah, baik Bu, jadi mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi tentang aksi yang sudah dilakukan ya. Terima kasih Bu, ya sampaikan di sini, sudah sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sulkia. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Dan Bapak kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita melakukan syuting, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya Bu ya? Ya Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Baik Bu,
coaching kita pada hari ini yaitu coach and coach akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya, yang sesuai dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang Ibu akan ingin kembangkan pada coaching kali ini? Ya, jadi pada coaching kali ini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama present, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang Ibu suka yang ingin diobservasi? Jadi kompetensi spesifik yang saya ingin kembangkan di sini Pak pada coaching kali ini yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Kemudian gue ya, pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, jadi pada coaching kali ini saya ingin coaching mendapatkan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya, Pak. Iya, demikian ya Bu Sulkia. Jadi pra observasi kali ini silakan silakan Ibu Sulkia melakukan coachingnya terhadap coachnya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sahri. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Ya, saya dengar-dengar katanya Bapak ada yang mau diceritakan ya Pak? Iya betul Bu, ada sesuatu yang ingin sampaikan pada Ibu. Oh iya Pak, jadi kira-kira apa yang ingin diceritakan Pak atau yang ingin diobrolkan sama saya Pak? Begini Bu, ya ini terkait dengan rekan guru saya di sekolah yang perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi pelajarannya masih menggunakan metode konvensional saja terus, ceramah lagi dan ceramah terus. Padahal kan kita sudah tahu sekarang perkembangan semakin canggih ya Pak Ibu ya, teknologi. Pembelajaran juga sudah canggih dan semakin pesat. Tapi guru sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan saja metode konvensional dan sehubungan pembelajaran yang kurang berkreatif. Ya, oke, baik Pak. Jadi kalau saya bisa garis bawahi di sini Pak, permasalahan Bapak itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru atau teman-teman Bapak di sekolah kurang bervariatif ya Pak ya? Iya betul Bu, kurang variatif. Media atau metode pembelajaran masih model yang lama Bu. Ya, jadi kira-kira dari obrolan kita ini Pak, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Iya, jadi dari percakapan kali ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Oh iya Pak. Ya. Jadi yang Bapak harapkan adanya perubahan ya Pak ya? Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak lihat dari yang ingin Bapak lihat dan ingin Bapak dapatkan? Ya. Saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian metode Bu ya. Model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalkan saja menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang sedang marak digunakan atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint itu sudah lebih baik daripada mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih berkreatif
nantinya seperti itulah Bu ya, rencanakan. Oh, jadi dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode atau dengan Ya. banyak-banyak metode atau media itu dikatakan adalah kondisi ideal ya Pak, Ya. dan itu berada di level 10. Ya. Sekarang saya ditanya, kira-kira di sekolah Bapak itu Ya. sekarang sudah berada di level berapa Pak? Ya. Jadi sepertinya masih berada di level 5 ya Bu. Karena di sekolah itu banyak guru senior sehingga untuk level yang lebih tinggi seperti yang nggak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oh ya, oke Pak. Jadi di level 5 ya Pak ya. Ya. Jadi di posisi sekarang ini kira-kira ke level berapa Pak yang bisa terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bapak? Mungkin bisa ditingkatkan sampai di level 7 Bu ya. Karena untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit. Mengingat guru-gurunya kebanyakan guru senior. Jadi mungkin dari level 7 ke level 5 ke level 7 masih bisa dilakukan perubahan Bu. Jangan kita dulu bicara situ, nah terekam suara Pak. Tidak apa-apa, jangan bunuh, nanti kupotong itu. Yang gitu Bu. Ya. Nah, untuk mencapai ke level 7, kira-kira ada ide atau rencana yang mau Bapak perbuat terhadap rekan-rekan guru di sekolah Bapak? Rencananya Ya. apa ya Pak ya? Jadi sebenarnya saya juga masih berpikir Bu ya. Apa mungkin saya membuat pendampingan atau monitoring saja kepada rekan-rekan guru secara bergiliran Bu itu. Oh, jadi Bapak berencana akan melakukan monitoring atau pendampingan secara individu ya Pak ya? Iya. Selain itu ada lagi ke strategi yang selain monitoring Pak? Ya. Jadi mungkin saya akan mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Bapak sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang pembelajaran di sekolah Bu. Oh, jadi pilihannya ada dua ya Pak ya? Yaitu mau melakukan monitoring atau pendampingan secara individu atau dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat workshop pelatihan kepada guru-guru. Di antara kedua pilihan itu Pak, kira-kira yang lebih nyaman untuk guru-guru di sekolah Bapak yang mana ya Pak ya? Sepertinya untuk sekarang ini metode monitoring akan lebih dapat digunakan. Mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior, jadi mungkin tidak bisa mengikuti workshop, dan selain itu workshop pun menggunakan biaya yang lebih banyak Bu ya, membutuhkan narasumber yang tepat dan juga membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi. Oh, jadi intinya di sini Bapak lebih memilih monitoring dibanding workshop ya Pak ya? Terus kira-kira untuk metode monitoringnya itu kapan rencananya Bapak akan melakukannya Pak? Ya, jadi mungkin secepatnya ya Bu ya. Mungkin minggu depan lah saya akan mulai monitoring kepada rekan-rekan guru secara bergiliran Bu. Oh, jadi rencananya minggu depan ya Pak ya? Iya. Jadi dalam pelaksanaan monitoring ini adakah yang akan membantu Bapak dalam melaksanakan pendampingan ini Pak? Ya, mungkin saya akan meminta bantuan kepada guru-guru lain yang sudah ahli di dalam media pembelajaran begitu ya. Oh, jadi artinya di sini Bapak akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru ya Pak ya? Ya, benar sekali Bu. Jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan monitoring tersebut. Jadi ya baik Pak, ya mudah apa yang nantinya Bapak lakukan bisa berhasil dan mendapatkan hasil yang memuaskan ya Pak. Iya, benar. Jadi kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kali ini Pak? Baik Bu, jadi mudah-mudahan kita bisa selama berbincangan kali ini saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan untuk mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif dan metode yang dengan monitoring tadi. Ya baik Pak, mudahan kita bisa bertemu lagi Pak dan mengobrol di lain kesempatan tentang hasil yang sudah Bapak lakukan ya. Terima kasih saya sampaikan. Jadi sampai di sini dulu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Ibu, proses coachingnya berjalan baik dan lancar. Jadi sebelum tadi melakukan coaching, sempat tadi saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya. Jadi Ibu Sulkia, dari indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu Sulkia terkait indikator tersebut? Ya, jadi alhamdulillah Pak, tadi sudah saya selesaikan coachingnya dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan dengan coaching. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi terkait permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan aksi tersebut. Oh, menurut saya Bu, sebagai observer, tadi itu proses coachingnya yang dilakukan sudah bagus, sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu Sulkia sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coachnya, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach ini bisa menemukan solusi sendiri. Selain itu, coaching ini juga Ibu sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu. Iya, terima kasih Pak. Sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan Bu Sulkia. Iya Pak. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa yang Ibu Sulkia kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi apa, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi mendalam dan mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Pak. Luar biasa Ibu. Padahal sudah menerapkan tirta itu sudah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat kalau Ibu Sulkia sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena saya lihat tadi respon coachnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan diharapkan. Tapi luar biasa sekali Ibu Sulkia. Masih pengen menggali lagi. Semoga nanti kedepannya Ibu Sulkia lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan berbagai pengalaman. Insyaallah. Jadi saya cukupkan wawancara sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Dan Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Jadi pada hari ini Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama saya juga akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang hari ini coach dan coach akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian Pak yang sudah saya siapkan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach menanggapi atau merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Jadi dan jangan lupa Pak, selama coaching itu jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada si coaching. Kemudian Pak, pertanyaan kedua. Kompetensi spesifik yang mana yang Bapak ingin kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada saat coaching nanti Pak? Jadi kompetensi
spesifik yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif eh, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir Ya. Pak. Jadi indikator yang bagaimana diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya. Jadi saya ingin coaching yang kali ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Oh Ya. ya, demikian ya Pak. Ya. Jadi observasi kali ini. Silakan Pak melakukan coaching terhadap coachnya Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Dengar-dengar Bapak ada yang mau ceritakan ya? Iya betul, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak ini. Ya. Oh iya, Pak. Kira-kira apa yang mau diobrolan sama kita? Begini ya Pak, ini terkait dengan rekan guru di sekolah ini Bu. Ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran. Ya. Masih menggunakan metode konvensional saja. Ya, ya. Jadi metode ceramah, Ya. ceramah lagi dan Ya. ceramah lagi. Oh iya. Padahal ya, ini ya. kita dari tahun ke tahun sekarang perkembangan semakin canggih. Betul Pak ya. Teknologi pembelajaran juga Ya. sudah canggih dan Ya. semakin pesat. Tapi guru di sekolah kita ini, Ya. di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan. Iya ya. Jadi hanya akan mengandalkan model-model pembelajaran Ya. konvensional saja, Oh, gitu ya. sehingga pembelajaran kurang bervariatif. Oh iya, iya. Oke Pak. Jadi kali ini saya garis bawahi bahwa berarti Ya. permasalahan Bapak adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ya kurang bervariatif ya. Iya betul sekali Pak, kurang bervariatif atau media Ya. atau metode pembelajaran masih model yang lama Pak. Oh iya ya. Jadi kira-kira dari percakapan hari ini apa yang Bapak inginkan ke depannya Jadi mendapatkan ya. dari percakapan hari ini saya yang inginkan mendapatkan adanya perubahan di sekolah. Oh iya. Jadi Bagus, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bapak. Ya, betul ya. Jadi yang Bapak harapkan adanya perubahannya. Nah, kira-kira perubahan apa ingin lihat atau ingin dapatkan dari Bapak? Begini ya Pak, saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian Ya. metodenya Oh ya. atau modelnya. Ya. Jadi model media pembelajaran yang Ya. bervariatif. Oh ya. Misalnya saja menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang banyak berkembang seperti Quizzes Ya. yang sekarang sedang marak Ya. digunakan atau hanya sekedar membuat slide persentase menggunakan PowerPoint. Ya. Itu sudah lebih baik daripada menggunakan metode ceramah Iya ya. tanpa adanya media apapun. Iya. Jadi supaya lebih bervariatif, Ya. isinya seperti itu Pak. Oh iya ya. Dari yang Bapak sampaikan tadi pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi ideal ya. Iya ya Pak. Nah, Bapak berada di level 10 kira-kira ya, di sekolah Bapak sendiri sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya masih berada di level 5 Pak. Oh ya. Karena di sekolah Ya. saya banyak guru senior Ya. sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi Ya. seperti agak sulit. Jadi mungkin saya ini masih ada di level 5. Iya ya. Oke, jadi masih di level 5 ya. Iya, iya. Di kondisi sekarang ini. Kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat
adanya perubahan pembelajaran yang lebih berkreatif lagi di sekolah Bapak ya. Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Pak. Oh ya ya. Karena itu level yang lebih tinggi dari memang ya. agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan guru yang senior. Iya, Jadi iya. mungkin dari level 5 hanya bisa sampai ke level 7. Oh iya, Itu iya. pun masih dilakukan perubahan. Iya. Nah, jadi untuk mencapai ke level 7 tersebut, kira-kira ide-ide rencana mau buat rekan-rekan guru di sekolah kira-kira apa ya Pak? Sebenarnya saya ingin masih berpikiran ya Pak, Ya, mungkin saya membuat pendampingan atau monitoring ya, yang saya kepada rekan-rekan ya, kepada rekan-rekan guru saya ya, secara bergiliran ya Pak. ya, ya. Nah, jadi Bapak berencana akan melakukan Iya. monitoring ya, Iya, iya. atau pendampingan secara individu seperti itu ya. Iya. Nah, adakah lagi strategi lain selain menggunakan monitoring? Untuk metode lain mungkin saya akan berkonsultasi dengan terlebih dahulu dengan kepala sekolah Oh iya, iya. untuk membuat workshop atau penelitian tentang media pembelajaran di sekolah Pak. Oh iya. Jadi pilihannya ada dua ya. Iya, iya. Ya, mau melakukan monitoring atau berkolaborasi dengan kepala sekolah Iya, iya. untuk membuat workshop atau pelatihan. Iya, iya. Nah, di antara keduanya kira-kira yang nyamannya bagi guru-guru di sekolah yang mana ya Pak? Sepertinya untuk sekarang ini Pak, metode monitoring akan lebih tepat digunakan, mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior, yang menggunakan biaya yang lebih banyak, jadi juga membutuhkan narasumber yang tepat, juga membutuhkan waktu yang lebih banyak. Oh iya, iya. Jadi intinya Bapak lebih memilih monitoring dibandingkan dengan workshop ya? Iya, iya Pak. Untuk metode monitoring, kira-kira kapan yang akan dilaksanakan? Mungkin secepatnya Pak. Mungkin minggu depan saya akan memulai monitoring dengan kepada rekan-rekan secara bergiliran Pak. Oh gitu ya. Jadi minggu depan ya rencananya akan melakukan kegiatan monitoring tersebut. Adakah yang akan membantu Bapak dalam melakukan monitoring tersebut? Benar sekali Pak. Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk membantu saya untuk melaksanakan monitoring tersebut. Ya, baik Bu, Bapak ya. Mudah-mudahan apa yang nantinya Bapak lakukan berhasil ya, dan mendapatkan hasilnya dan bisa memuaskan. Kira-kira apa yang dapatkan dari bincang kali ini Bu, Pak? Selama pembicaraan ini Pak ya, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan sesama guru untuk mengubah proses pembelajaran menjadi yang lebih bervariatif dengan metode monitoring tadi. Oh iya ya. Baik Bapak, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan mengobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Iya ya. Tentang aksi yang sudah dilakukan. Terima kasih ya Pak. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak ya, proses coachingnya berjalan baik dan lancar. Jadi sebelum tadi melakukan coaching, sempat tadi saya tanyakan tentang indikator ketercapaiannya Pak. Jadi dari indikator ketercapaian yang Bapak inikan tadi sebelum melakukan coaching, apa sih yang sudah dilakukan Bapak yang terkait indikator tersebut? Oh iya. Jadi alhamdulillah Bu, tadi sudah saya selesaikan coachingnya. Dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Terus saya sudah menanyakan tujuannya sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi juga dengan cara menanyakan kepada si coaching informasi-informasi terkait dan permasalahannya. Kemudian saya
sudah menanyakan juga tentang reaksi yang akan dilakukan meminta kepada si coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Ya, iya. Ya menurut saya Pak sebagai observer tadi, Ya. tadi itu proses coachingnya yang dilakukan sudah sangat bagus Pak, Ya. sudah melakukan coaching sesuai dengan Ya. alur kita. Ya. Di mana Bapak sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada Stop dulu. pada. Ya menurut saya tadi Pak sebagai observer tadi proses coachingnya itu sudah sangat bagus, Ya. yang dilakukan sudah sangat bagus Pak. Sudah melakukan Alhamdulillah. coaching sesuai dengan alur kita, Ya. di mana Bapak sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi sama Iya. coaching. Iya. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, Iya. sehingga coaching bisa menemukan solusinya sendiri Iya. mengenai permasalahannya. Selain itu, coaching ini Pak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching. Oh, iya. Selamat ya Pak. Iya, terima kasih Bu. Ya, sebelum kita akhiri, saya akan ada pertanyaan satu buat Bapak. Ya. Dari yang sudah Bapak lakukan tadi, Ya. kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Nah, kompetensi ya, jadi informasi tentang kompetensi saya inginkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat bisa mengambil informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali Pak ya. Ya. Padahal sudah menerapkan tirta itu sudah sangat luar biasa. Di Ya. situ sudah terlihat kalau Bapak Ya. sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Karena saya lihat tadi respon coaching itu pun sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan diharapkan. Oh iya. Tapi Pak luar biasa sekali. Ya, Jempol alhamdulillah. untuk Bapak karena Bapak masih pengen menggalinya Iya, lagi ya betul. Pak ya. Iya, iya, iya. Ya semoga nanti kedepannya Bapak lebih baik lagi. Iya, mudah-mudahan Bu ya. Nah, ya, jadi semoga nanti kita bertemu lagi Pak di lain Ya, kesempatan insyaallah. dengan berbagai pengalaman yang lain lagi. Iya, Ya. iya. Jadi saya cukupkan untuk hari ini ya Pak ya. Iya, Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.